Bayangkan tubuh kita tergantung di udara dengan rasa nyeri yang sangat hebat. Tangan kita terentang, kaki terpaku, dan setiap kali kita ingin bernapas, kita harus mendorong tubuh kita ke atas dengan tangan dan kaki yang dipaku sampai menembus tulang. Yang saya sampaikan ini bukan kisah fiksi atau mitos. Ini adalah kisah nyata tentang hukuman paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Hukuman ini tidak hanya menyiksa fisik tapi juga mental. Gak sekedar melenyapkan nyawa, tapi juga menghancurkan martabat sampai titik penghabisan. Ini adalah hukuman salib. Di episode ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang kedokteran forensik apa yang terjadi pada tubuh manusia saat disalib. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Hukuman salib adalah bentuk eksekusi terjahat dan termenakutkan yang pernah ada di dunia. Saking parahnya, hukuman penggantungan dan pemisahan kepala dari badan dianggap lebih manusiawi daripada hukuman ini. Sebelum saya membahas lebih lanjut apa yang terjadi pada tubuh manusia saat menjalani hukuman salib, ada baiknya kita bahas dulu sejarah singkatnya. Dokumen sejarah menyatakan hukuman salib itu berasal dari Kekaisaran Persia, yaitu Raja Darius I di abad 6 sebelum Masehi. Hukuman ini dijatuhkan pada pemberontak, orang-orang yang dianggap ancaman bagi pemerintahan saat itu. Karena bagi raja-raja, setiap kejahatan yang memang mengancam pemerintahan dianggap sebagai suatu kejahatan yang berat. Dan hukumannya gak boleh main-main. Raja Darius ingin menampilkan musuh-musuhnya di pemerintahan sebagai bentuk hukuman. Selain Persia, bangsa Asyira dan Babilonia juga punya metode hukuman sadis yang serupa. Mereka melakukan penyulaan dengan cara menancapkan tubuh musuh-musuh mereka di tiang kayu. Penyulaan sendiri adalah hukuman penancapan batang berujung runcing ke dalam anus korban hingga menembus dada atau mulut. Tujuannya udah pasti agar semua orang melihat apa yang terjadi bagi mereka yang sudah melakukan kejahatan yang berat. Hukuman semacam ini banyak diadaptasi oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Romawi. Oleh bangsa Romawi inilah penyaliban dijadikan semacam teater, di mana ada tata cara, ada panggung, dan juga penontonnya, yaitu rakyat mereka. Bagi bangsa Romawi, prosesi penyaliban ini seperti semacam ritual. Pertama, korban akan dicambuk menggunakan cambuk berduri agar korban benar-benar kesakitan fisik dan juga mentalnya. Kedua, korban harus menggendong salibnya ke lokasi eksekusi dengan kondisi tubuh yang penuh luka. Setelah itu, tubuh dibaringkan, tangan dipaku, lalu salib pun ditegakkan. Kaki juga dipaku. Korban gak bisa duduk, gak bisa rebahan, dan setiap napas itu jadi semacam siksaan. Dan semua proses ini disaksikan oleh rakyat, supaya mereka mau berpikir ribuan kali sebelum melakukan kejahatan yang dianggap berat saat itu. Kejahatan dianggap berat saat itu adalah pengkhianatan. Tapi nggak cuma itu, bisa juga pemberontakan, pelaku tindak menghilangkan nyawa, budak yang melawan dan mempermalukan tuannya, mereka yang dianggap sebagai musuh negara. Tapi bagi bangsa Romawi, hukuman ini hanya mereka jatuhkan ke orang-orang non-Romawi. Sementara warga Romawi sendiri, meskipun mereka melakukan kejahatan berat, nggak akan disalib. Kecuali pada kasus kejahatan yang sangat ekstrim. Bagi pemerintah Romawi saat itu, hukuman salib bukan hanya sekedar menegakkan hukum, tapi juga soal teror mental. Penyaliban dibuat sebagai semacam tontonan bagi warga sekitar, supaya mereka berpikir, saya nggak mau nasib saya seperti dia. Bahkan ya teman-teman, orang yang disalib akan dibiarkan tergantung di kayu salib berhari-hari setelah mereka meregang nyawa. Jasad mereka akan mulai membusuk, digerogoti oleh hewan yang makan daging, dan semua ini adalah pengingat. Jangan pernah macam-macam dengan pemerintah Romawi. Lalu, apa yang dirasakan oleh orang dihukum salib? Ada sebuah artikel berjudul Medical Views on Death by Crucifixion.
Artikel ini diterbitkan oleh Baylor University Medical Center tahun 2021. Para ahli kedokteran forensik dan juga klinisi lainnya telah mengemukakan pendapat ahli mereka tentang apa yang terjadi pada tubuh manusia selama penyaliban. Dan prosesnya bisa dikatakan sebagai penghancuran perlahan-lahan terhadap tubuh dan juga jiwa manusia. Dan inilah prosesnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelumnya korban akan dicambuki lebih dulu. Dan cambuk yang digunakan oleh eksekutor ini bukan cambuk biasa. Cambuk ini disebut juga dengan flagrum. Pegangannya pendek dari kayu atau tulang. Ujungnya itu memiliki cabang 2-3 tali kulit. Dan di setiap tali ada logam atau timah, tulang tajam, pecahan logam atau kait yang berduri. Setiap serpihan tulang atau logam di ujung cambuk akan menancap di kulit dan tertarik saat cambuk ditarik mundur. Setiap cambukan gak hanya membuat lecet-lecet atau robekan di kulit, tapi memecahkan otot sampai tulangnya kebuka. Korban akan mengalami kebocoran cairan tubuh yang luar biasa. Pada tahapan ini seringkali korban mengalami shock hipovolemik. Organ-organ mulai mengalami kerusakan akibat kekurangan cairan tubuh. Korban akan merasa lemah, gemetar, dan kadang-kadang mulai berhalusinasi. Napasnya akan terengah-engah, tensi mereka menurun, tapi mereka belum meregang nyawa. Dan proses penghukuman itu masih terus berlanjut. Dan bahkan ini baru saja dimulai. Dalam hukum yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat saat itu, korban akan dicambuk sebanyak maksimal 39 kali cambukan. Hitungannya 40 kali dikurangi 1 sebagai bentuk ya semacam belas kasihan. Tapi enggak dengan penyaliban Romawi di zaman itu. Penyaliban ala Romawi tidak mengenal batasan maksimal tentang jumlah cambukan. Setelah itu korban akan dipaksa mengangkat balok salib yang beratnya bisa mencapai 30-50 kg. Ditambah lagi, kayu yang digunakan itu adalah kayu yang kasar dan penuh dengan serpihan yang tajam. Setiap kali tergesek akan menimbulkan luka baru dan gak jarang serpihan kayu di salib itu akan menancap di dalam kulit yang tergesek. Salib yang digunakan juga sering kali digunakan kembali. Jadi bisa aja kayu salib sudah terkontaminasi cairan tubuh dan kotoran dari korban-korban penyaliban yang sebelumnya. Dan semua itu dialami dalam posisi tubuh penuh luka dalam, sebagian otot terkoyak dan gak jarang tulang sampai retak akibat cambukan. Bisa dibayangin gak? Setiap langkah saat memanggul salib itu terasa seakan-akan tubuhnya dirobek-robek kembali. Gak jarang ada korban yang pingsan di jalan. Tapi pengawal yang mengiringi prosesi ini akan mencambuki mereka dan memaksa mereka untuk bangkit. Dan teman-teman bayangin, semua proses ini disaksikan oleh banyak orang. Ketika akhirnya korban sampai ke tempat penyaliban, di sana mereka akan dipaku di kayu salib. Di beberapa karya seni klasik ada yang menggambarkan kalau paku itu akan menembus telapak tangan. Tapi secara medis telapak tangan itu nggak cukup kuat untuk menopang berat badan karena jaring lunak udah pasti akan hancur. Jika eksekutor ingin korban yang tergantung di kayu salib selama berhari-hari, maka lokasi paling masuk akal adalah pergelangan tangan. Di antara tulang hasta dan juga tulang pengumpil. Paku yang digunakan itu berukuran 12-18 cm dengan ujung runcing dan harus ditanam menggunakan palu yang besar. Paku ini akan menembus kulit pergelangan tangan, otot lengan bawah, saraf pergelangan tangan disebut juga dengan saraf medianus, dan juga tulang di pergelangan tangan atau telapak tangan. Dan teman-teman, saraf medianus ini adalah sumber rasa sakit yang paling ekstrim. Saraf medianus adalah saraf utama yang mengendalikan sensasi nyeri pada jempol, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis, dan juga untuk pergerakan otot tangan. Saraf medianus ini adalah salah satu saraf tubuh yang ukurannya besar. Kalau sampai terluka, orang akan mengalami rasa nyeri yang disebut juga dengan nyeri neuropati. Rasanya itu seperti sengatan listrik yang tajam, kebakar panas luar biasa, dan menjalar sampai ke seluruh lengan. Dan nyeri ini nggak akan berhenti atau berkurang. Karena tadi pakunya udah menancap. Rasa nyeri ekstrim ini akan memicu respons stres pada tubuh. Terjadi peningkatan hormon adrenalin dan juga kortisol. Denyut nadi akan semakin meningkat, juga tensi. Napas akan semakin dangkal dan cepat. Terus bagaimana dengan pembuluh di pergelangan tangan? Pembuluh nadi di pergelangan tangan nggak akan terkena langsung karena letaknya itu lebih ke pinggir. Jadi kecil kemungkinannya korban akan meregang nyawa akibat hilangnya cairan tubuh.
Yang terjadi adalah penumpukan cairan tubuh pada jaring otot sekitar sehingga korban akan mengalami nyeri yang luar biasa. Dan bangsa Romawi itu seperti sengaja milih lokasi ini untuk agar korban bisa tergantung lebih lama hidup-hidup. Mereka ingin agar penderitaan korban disaksikan oleh banyak orang, agar efek teror pada warga sekitar yang melihat itu lebih efektif. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan teknik penyaliban di Persia, teknik penyaliban di Persia itu nggak se-ekstrim ini. Nggak ada bukti sejarah yang menunjukkan kerajaan Persia menggunakan paku atau menancapkan logam pada tubuhnya korban. Mereka lebih milih untuk mengikat tubuh korban dengan tali dan menyiksa korban dengan menusuk bagian tubuh yang lain. Durasi penderitaan yang dialami oleh korban penyaliban Romawi diperpanjang selama mungkin. Karena tadi pihak Romawi di masa itu seperti sengaja memilih titik pergelangan tangan agar korban tetap hidup, merasakan nyeri dan gak bisa melepaskan diri. Selain pergelangan tangan, kaki juga dipaku dan saat kayu salib ditegakkan, semua beban akan jatuh ke paru-paru. Dan ini adalah titik paling menyiksa dalam proses penyaliban. Saat korban digantung di salib, posisi tangannya biasa terentang ke atas membentuk sudut sekitar 135 derajat. Rasa sakit akan semakin hebat ketika tangan itu dipaksa ketarik ke atas. Dan gak jarang, lengan atas ini sampai keluar dari persendian bahu. Dada dipaksa membusung dan otot pernapasan tertarik ke bawah. Misalkan korban yang menarik napas, mereka akan berusaha mendorong tubuh ke atas menggunakan kaki mereka yang sudah dipaku di kayu. Dan setiap mereka mencoba menarik napas, maka luka-luka di punggung mereka akan tergesek dan tulang yang patah akan bergeser. Korban hanya bisa menarik udara tapi nggak bisa menghembuskannya. Korban akan merasakan tenggelam tapi dalam posisi duduk dan nggak bisa bergerak sama sekali. Dan selama proses ini korban akan merasakan nyeri terbakar di seluruh tubuh, terutama di bagian pergelangan tangan tempat paku ini bergesekan dengan saraf setiap kali korban berusaha bergerak. Korban juga merasakan rasa panik ketika napasnya mulai melemah. Bisa dikatakan setiap tarikan napas adalah usaha bertahan hidup sekaligus siksaan. Dan semua ini terjadi selama berhari-hari sampai tubuh korban akhirnya menyerah. Lama-kelamaan tubuh akan semakin lemah karena otot tidak sanggup mengangkat tubuh lagi. Tulang rusuk akan mulai menekan paru-paru, karbon dioksida semakin menumpuk dan korban pun mulai kehilangan kesadaran. Nah di sini, kadang-kadang tentara Romawi pada zaman itu akan melakukan sesuatu yang mengerikan, yaitu mematahkan kedua kakinya korban. Ya, kedua kakinya korban akan dipatahkan menggunakan palu yang berukuran besar. Ketika tulang kaki korban patah, otomatis kan korban nggak bisa lagi mendorong tubuhnya ke atas. Proses hilangnya nyawa akan semakin cepat karena korban nggak lagi bisa bernapas. Ini disebut juga dengan crurifragium atau penghancuran kaki. Walaupun untuk mempercepat hilangnya nyawa, para tentara Romawi zaman itu enggak melakukan hal ini atas dasar belas kasihan. Mereka mematahkan kaki korban itu untuk menghemat waktu dan tenaga. Khususnya jika jumlah orang yang akan dieksekusi hari itu cukup banyak. Dan kadang-kadang mereka menganggap mempercepat proses hilangnya nyawa dengan mematahkan kaki itu adalah cara yang lebih efisien. Ada keyakinan bahwa di hari yang dianggap sakral oleh umat pada saat itu, gak boleh ada jasad yang tergantung di kayu salib. Selain itu, untuk memastikan korban sudah benar-benar tidak bernyawa sebelum nanti jasad diturunkan. Selain kaki dipatahkan, kadang jasad juga ditusuk atau dirusak dengan cara lain untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa. Ada beberapa kasus jasad ini gak langsung segera diturunkan. Karena tujuannya tadi teror psikologis orang-orang yang melihat. Jasad akan dibiarkan membusuk di depan umum, dimakan burung dan menjadi tontonan yang sangat mengerikan. Bayangin lah teman-teman, setelah korban gak bernyawa pun kehormatan tetap dihancurkan. Kalau ada pihak keluarga ingin jasad korban diturunkan, mereka harus minta izin khusus pada petinggi pemerintahan. Jika korban bukan budak atau penjahat berat dan ada keluarga atau pihak yang minta, maka okelah. Jasadnya boleh diturunkan. Tapi lagi-lagi itu butuh izin resmi. Karena jasad orang disalib secara teknis itu adalah milik negara. Dalam kebanyakan kasus jasad akan dibuang ke tempat sampah kota. Gak diperlakukan layaknya jasad manusia, dibuang gitu aja. Kadang-kadang ditinggalkan di luar kota, digeletakkan begitu aja di lembah-lembah dan dijadikan simbol neraka. Ada satu lembah itu penuh dengan jasad orang-orang disalib. Lagi-lagi orang ngelihat ini akan terjadi pada kalian kalau kalian berani melakukan kejahatan yang berat. Dan ini adalah bagian dari siksaan terakhir, di mana tubuh mereka gak dihormati bahkan setelah mereka semua meregang nyawa. Teman-teman,
Hukuman salib bukan sekedar eksekusi, tapi sebuah teknik yang dibuat untuk memperpanjang penderitaan jiwa dan raga manusia. Hukuman penyaliban adalah bagian dari sejarah manusia yang sangat kelam, di mana sejarah ada cerminan tentang manusia. Betapa mengerikannya manusia kalau sampai mereka kehilangan rasa kemanusiaannya. Kita memang nggak bisa mengubah sejarah, teman-teman, tapi kita bisa belajar dari sejarah. Setiap tubuh layak dihormati, dan rasa sakit bukan cara untuk mendidik seseorang. Yang terpenting adalah gak boleh ada satu sistem atau hukum yang menginjak-injak martabat manusia. Di balik sejarah yang paling kelam sekalipun selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu jangan sampai kita kehilangan hati nurani kita.